Danir Mulis. Izin bertanya Pak Renaldi, berapakah biaya yang pasti untuk pemula dalam berinvestasi di Bank BRI? Dan apa saja keuntungan yang didapat selama berinvestasi, Pak? Monggo Pak Renaldi. Oke, baik. Kalau kita bicara tentang beli saham ya, saham misalnya saham Bank BRI sekarang berapa ya? 5 ribuan berapa gitu ya Pak Irfan ya? 5.000. Ya 5 ribuan lah ya. Yang terbaru saya belum tahu nih. Artinya gini, kalau misalnya mahasiswa pengen beli saham Bank BRI misalnya ya, ingat ketika kita bertransaksi melakukan pembelian saham, kita harus dulu mendaftar ya di perusahaan sekuritas. Ya misalnya kayak kita nih di Universitas Cokroaminoto, pojok investasi kita bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia sebagai operator, dan kita juga bekerja sama dengan perusahaan sekuritas. Nah, kebetulan perusahaan yang sekuritas yang kita ajak kerjasamanya adalah Pentraco. Nah, jika kita mau investasi, otomatis kita akan buka rekening efek dulu di perusahaan sekuritas tadi. Karena apa? Yang bisa melakukan proses transaksi itu hanya perusahaan sekuritas yang kita terdaftar atau kita punya rekening efeknya di perusahaan tersebut. Nah, artinya apa? Kalau kita bicara kalau 5.000 gitu kan, satu lembarnya 100 lembar berarti berapa? Gitu kan? Berarti 100.000 berarti cukup nggak? Gitu. Jadi itu penting sekali. Jadi misalnya kalau kita punya dana misalnya tadi saldo minimal ya yang diperbolehkan itu adalah 100.000. Sekarang kita harus buka saldo ya. Jadi kalau di Pentraco itu kita bisa buka rekening dulu nilainya 100.000. Nah, 100.000 itu silakan kita pakai mau beli saham. Ingat bahwa setiap pembelian saham perusahaan itu minimal satu lot. Satu lot itu 100 lembar. Tinggal kita kalikan saja. Kalau harganya cuma misalnya tadi Pak Irfan bilang cuma 50 perak harga satu lembar sahamnya, berarti kalau kita beli 100 berarti kan cuma 5.000 misalnya gitu. Atau misalnya kalau ada harga sahamnya 100 perak misalnya. 100 kali 100 misalnya. 10.000 misalnya gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi mungkin adik-adik mahasiswa bisa menghitung sendiri perkiraan-perkiraan dengan modal saya 100.000 bisa nggak ya saya beli saham BRI atau saham Bank dari saham Unilever atau saham Bank BCA. Silakan nanti kalian kalikan saja nilai per lembarnya berapa dikalikan dengan satu lotnya 100 lembar. Jadi itu minimal yang harus kita sediakan dananya. Mungkin itu. Monggo, mungkin ada tambahan Pak Irfan? Saya kira sudah lengkap ya. Pak Renaldi. Ya, terima kasih. Monggo. Ya, selanjutnya silakan panitia. Baik, terima kasih Pak Renaldi yang telah menjawab pertanyaan. Karena waktu ini terbatas sampai jam 11.20, mungkin ada satu lagi pertanyaan yang bisa saya bacakan, yaitu ini dari Batkoweru. Bambang Wahono, Manajemen 2020. Untuk Pak Renaldi, bagaimana peluang ke depan terhadap rencana IPO saham, Goto atau Gojek dan Tokopedia? Bagaimana analisa fundamental terhadap perusahaan tersebut? Bagaimana Pak? Silahkan tanggapi, monggo. Oke ya, mungkin ini nanti bisa juga ditambahin dari Pak Irfan juga ya. Kalau saya sih melihatnya Gojek ya. Ini sebetulnya sangat menarik ya. Bayangin sekarang ini perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri teknologi informasi ya. Bayangin begitu mengguritanya sekarang. Sekarang sudah ada anekdot gini. Ketika tahun mungkin 80-an atau 70-an itu siapa yang bisa menguasai tanah atau tambang, dia akan jadi orang kayanya di dunia ini. Nah, pada tahun-tahun ini, beberapa tahun ini, sekarang anekdotnya barang siapa yang bisa menguasai data, menguasai informasi, dia yang akan menjadi konglomerat atau
orang kaya di dunia ini, dia akan bisa menguasai dunia. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Bagaimana sebuah perusahaan Gojek ya, kalau kita lihat Gojek ini kan perusahaan yang tidak punya modal mereka ini sebetulnya. Bayangin mereka hanya menghubungkan para pengendara-pengendara ojek, digabungkan, dan mereka sebagai perantara. Mereka hanya menyediakan sebuah yang namanya aplikasi. Tapi perusahaan-perusahaan ini sekarang, mereka begitu menggurita. Kadang aneh juga kalau kita lihat ya. Mereka kan sekarang itu perusahaan seperti Gojek itu begitu banyak perusahaan-perusahaan besar yang berinvestasi, menanamkan modalnya, ya kan? Di apa namanya? Di perusahaan-perusahaan seperti Gojek ini. Misalnya kalau kita lihat Telkom aja juga masuk ke situ. Belum lagi raksasa-raksasa pemegang apa namanya? Pemegang dana di seluruh dunia, mereka berbondong-bondong sekarang menanamkan investasinya di perusahaan-perusahaan sejenis. Jadi ini sangat luar biasa karena emang iya beberapa tahun ke depan jelas perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan teknologi informasi inilah yang akan menguasai dunia. Ditambah lagi kondisi sekarang kalau kita lihat apa namanya kondisi pandemik ini ya, pandemik dari corona. Benar-benar membuat aktivitas yang berhubungan fisik semua hancur. Orang semua beralih ke dalam yang namanya dunia digital. Bagaimana dunia digital, perusahaan-perusahaan digital sekarang begitu tumbuh luar biasa. Kalau kita lihat Gojek, ada Tokopedia, ada Blibli, atau udah lain sebagainya. Bagaimana perusahaan-perusahaan ini begitu mengguritanya gitu. Nah, kembali lagi kalau kita bicara tentang Gojek atau Goto tadi. Gojek atau Goto adalah gabungan dari dua perusahaan ya, Gojek dan Tokopedia. Nah, mereka ini cukup menarik ini. Kenapa sih Gojek dan Tokopedia ini mereka begitu merger? Karena apa? Ya kita lihatlah bagaimana mereka ini sekarang itu menggabungkan dua kekuatan dunia digital ya. Mereka menguasai big data, mereka menguasai sebuah data, informasi ya. Gojek menguasai data konsumen dan para pengendara misalnya gitu kan, para Gojek. Sementara Tokopedia menguasai para buyer, para toko-toko. Nah, ketika dua ini digabungkan menjadi satu, berarti mereka mempunyai kekuatan yang cukup sangat luar biasa besar. Kenapa mereka seperti itu? Ya karena mereka dalam menghadapi persaingan ya. Karena kita juga tahu bahwa sekarang misalnya kayak Shopee juga sudah masuk ke dalam ranah bisnisnya Gojek. Sekarang ada Shopee Food misalnya. Kita juga nggak akan tahu misalnya Shopee apa besok dia juga punya Gojek sendiri. Kita juga nggak akan tahu, bisa jadi. Tapi begitulah cara perusahaan-perusahaan dunia itu meraksasa. Dia akan saling melengkapi, mereka akan saling berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan lain untuk memenangkan pertandingan di dunia. Nah, itu yang dilakukan. Jadi, Gojek atau Goto sekarang, kita tidak heran lagi bagaimana kapitalisasi mereka, perusahaannya mereka sangat luar biasa besar sekarang ini. Sehingga kalau dulu namanya, mungkin dulu unicorn, sekarang dekakorn, dan nggak tahu lagi, mungkin nanti seperti apa mereka ke depannya akan terus tumbuh selagi dunia digital ini semakin berkembang. Sekarang sudah masuk ke yang namanya 5G. Artinya apa? Jelas bahwa perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan dunia digital itu akan semakin tumbuh subur, akan semakin meraksasa. Nah, ini sangat bagus sekali ya kalau kita lihat bahwa perusahaan-perusahaan ini sekarang sangat diburu. Jadi ketika mereka naik listing di bursa saham, sudah jelas perusahaan mereka adalah perusahaan yang sangat prospektif dan diburu para pemegang saham, para investor-investor. Nah, kita bisa lihat sendiri bagaimana kenaikan dari nilai perusahaannya dari Gojek itu. Mungkin kalau dulu kita bicara ketika pertama kali Gojek itu didirikan, itu hanya perusahaan biasa. Mungkin nilai kapitalisasinya atau nilai perusahaannya cuma 1 miliar mungkin di awal atau 2 miliar gitu. Tapi kalau sekarang kita bisa lihat di berita-berita berapa ratusan triliun nilai perusahaan mereka hanya dalam beberapa tahun gitu ya. Nah,
kita lihat lagi ada sekarang namanya Bank Jago, gitu kan? Tadi dibilang Pak Irfan ada Bank Jago. Nah, Bank Jago sekarang juga sudah terafiliasi, sudah bergabung dengan Gojek dan Goto. Mereka sudah satu apa ya namanya, satu investor ya, satu perusahaan lah. Mungkin ke depan akan jadi satu holding company, bisa jadi juga misalnya. Nah, begitu meraksasanya mereka bisa menguasai. Mungkin kemarin-kemarin kalau kita lihat Gojek itu kan juga kita lihat mereka kan juga ada istilahnya bisnis mereka itu adalah kayak apa ya, transfer dana atau konsumen itu harus deposit dulu di sana. Nah, kadang musuh itu, lawan itu ngincarnya di sini bahwa itu adalah bisnisnya perbankan gitu kan. Nah, sekarang tuh ada kerancuan antara bisnis perbankan dengan bisnisnya digital tadi, seperti Gojek. Kenapa kok bisnisnya perbankan diambil alih oleh perusahaan-perusahaan digital gitu. Nah, mereka sudah mengantisipasi dulu, mereka beli bank, dijadikannya bank digital, Bank Jago. Kita lihat bank digital, Bank Jago itu adalah bank kecil. Sekarang Bank Jago itu kapitalisasinya tuh sudah di atas 100 triliun. Sementara asetnya itu tidak seberapa, kalau nggak salah sekitar 20 triliunan. Bagaimana mungkin perusahaan yang nilai asetnya cuma sekitar 20 triliunan menjadi nilai perusahaannya itu menjadi di atas 100 triliun. Nah, mungkin nanti Pak Irfan bisa menjelaskan lebih detail lagi bagaimana dasarnya apa namanya investor ya. Pasti investor melihatnya adalah prospek jangka panjang ya ke depan. Karena apa? Untuk beberapa tahun ke depan, mungkin 10 tahun ke depan dunia digital ini akan semakin tumbuh dan semakin tumbuh. Nah, itulah mungkin yang mereka incar ya. Kenapa apa namanya IPO-nya Gojek itu benar-benar ditunggu orang. Jadi bahan pembicaraan para investor-investor. Mungkin itu dulu dari saya. Monggo Pak Irfan bisa menambahkan. Baik Pak Rinaldi, sebenarnya sudah lengkap apa yang dijawab oleh Pak Rinaldi. Hanya menambahkan sedikit. Memang kalau pertanyaannya adalah secara fundamental terhadap perusahaan tersebut, laporan keuangannya belum ada. Goto itu adalah startup yang kedua rencananya yang mau listing. Yang pertama Bukalapak. Bukalapak ini sudah oversubscribe, artinya banyak sekali peminat sehingga banyak yang nggak kebagian karena masyarakat saat ini melihat ke depan. Jadi yang dicari adalah apakah bisnisnya ke depan masih prospek atau tidak. Startup IT company ini, bisnis teknologi ini ke depan tentunya akan sangat diminati. Nanti mulai dari Bukalapak, terus nanti yang besar GoTo, terus apalagi nanti unicorn masuk ke bursa, mereka investor akan memburu selalu seperti itu. Kalau flashback kita lihat kayak handphone aja, dulu Nokia yang pertama, tapi akhirnya Nokia sekarang hilang karena digantikan oleh inovasi-inovasi lain. Sama seperti IT ini, IT juga akan seperti itu saya rasa. Dan masyarakat tadi Pak Aldi sampaikan banyak perusahaan-perusahaan IT yang besar, startup IT yang besar yang merger dan akhirnya bisa membesar. Nah, masyarakat ini apakah tidak bisa menikmati? Bisa. Jangan hanya sekedar demo, ya tinggal beli sahamnya dan kita bisa menikmati keuntungannya dari beberapa lot yang kita punya, baik itu dari dividen maupun capital gain nantinya. Intinya adalah bahwa kita bisa maju bersama dengan pasar modal melalui itu tadi perusahaan-perusahaan ada di Jogja, ada di Indonesia. Sangat sayang sekali perusahaannya ada di Indonesia menggunakan sumber daya Indonesia seperti Gojek, pengemudinya juga orang-orang Indonesia gitu. Bukalapak konsumennya juga banyak-banyak orang-orang Indonesia, tapi keuntungannya lari ke pemegang saham yang notabene masih banyak orang asing saat ini, masih banyak asing karena baru itu tadi 2,2 juta aja yang menjadi investor saham di pasar modal Indonesia. Itu yang sangat disayangkan sehingga ekonomi nggak bisa merata, belum bisa merata maksimal saat ini. Mungkin itu Pak Rinaldi yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Irfan. Selanjutnya monggo panitia.